Saya rasa Pak Erawan dengan nama proposal Erawan. Tapi beliau bilang biar kamu maju jadi protokol. Ada dua undangan hari ini, tapi saya memang tidak kesana pilih ke sini. Iya. Ada dua hal penting untuk tempat ini. Pertama, 2003-2008 saya minum sate kedatangan seorang tokoh besar, Letnan Jenderal Purnawirawan Masudi. Dia sedang menggugat kenapa tempat ini jadi tempat terangnya kiloan, timbangan. Saya bilang, saya kemudian saya juga gugat lagi, kenapa tidak Bapak beresin? Saya bilang, tidak, saya gugat Anda aja, sekarang saatnya Anda mungkin perbaiki. Oke, saya bilang, berapa betulnya? Menyebut angka, saya perbaiki, termasuk ini lantai ini. Dikembalikan lagi oleh Pak Masudi, ini adalah landrat gedung pengadilannya di mana tahun 1930-an Bung Karno membacakan pledoinya yang disebut dengan Indonesia Menggugat. Saya kira nanti Prof. Dudi akan gugat itu semuanya, isinya apa. Itu tempat ini. Yang kedua soal isinya ini yang barangkali sangat relevan oleh Prof. Dudi nanti. Saya melihat dua gambar ini. Saya adalah pelaku gerakan mahasiswa 78 yang setelah itu 20 tahun Pak Harto jatuh. Ada sebuah diskusi besar dari Unpad di Sederwato, Pak Arsano dari itu, saya dari UIN, kemudian Lukman Hakim dan Sakit dari UI, seluruh Dewan Mahasiswa di Bandung 78. Dia sedang melakukan seminar tentang ini negara bisa berbalik lagi kalau kita lakukan koreksi. Sistem ekonomi jadi kapitalis, negara jadi otoriter. Ujung-ujungnya memang minta MPR sebagai istimewa itu yang membuat semua ditangkap, termasuk Heri Ahmadi membuat pledoi ya, di bawah sepatu laras. Bapak sekalian, sebetulnya kalau kita menyebutkan isi pledoi itu, mungkin sekarang masih relevan soal nasionalisme yang Bung Karno katakan. Di akhir pledoinya mengatakan, hukumlah saya seberat-beratnya, dan dengan hukuman itu ribuan rakyat Indonesia akan berteriak merdeka. Pledoi itu menyebut soal nasionalisme, soal kedaulatan, bukan raja, bukan kerajaan, ini kedaulatan, soal keadilan ya semua. Kenapa kalian rampok di negara ini? Kira-kira begitu Bung Karno itu menyebut isi pledoinya. Di tempat yang di sana kita, itu hanya seorang Bung Hatta juga dihadiri, perkaranya sama, menggugat Indonesia, tapi bahasanya terus jadi umum. Tweet yang diceritakan kepada saya, Pak Roman tahu nggak, waktu saya kuliah di Belanda, ada seorang dosen mengatakan, tataplah itu di seberang jendela kamu, itu ada asrama Indonesia, namanya asrama Bung Hatta. Karena waktu dihadiri dia mengatakan, hakim mengatakan, Anda tidak merdeka dari apa? Orang tidak bisa baca dan tulis, Anda masih telanjang. Kata Bung Hatta, lo tidak punya hak untuk menyebut kami tidak berhak untuk merdeka. Kalau memang tidak boleh merdeka, lebih baik Indonesia itu amblas saja, dibebaskan dari pengadilan dengan retorikanya Bung Hatta. Dua pejuang ini luar biasa memaknai kemerdekaan Indonesia. Tapi rasanya kita, mohon maaf, 80 tahun hampir 1 abad ini, kita kalau sebut isi dari Indonesia Menggugat dari pikiran Bung Hatta Sahrir, rasanya kita belum sampai ke tempat itu. Pak Nuriana, mantan gubernur Indonesia, gubernur Jawa Barat, kami masih ada. Aku campur mereka aja saya. Waktu saya di DPR, dia telepon saya Nuriana. Saya bilang ada apa? Saya gugat, kenapa Jawa Barat diperlakukan kayak begini? Hanya soal anggaran, tapi bahaya. Dia menyebut, emangnya mau merdeka cuma Aceh dan Papua. Di Pasundan itu pernah berdiri negara Pasundan. DKI masih ada. Kenapa kalian tuh? Waduh, saya sedih. Dan ini diucapkan di Bandung. Seorang jenderal, gubernur, dia mengutuk Indonesia. Kenapa kami melakukan BAU-nya itu Jawa Timur besar, Jawa Tengah besar, kami separuhnya. Jadi kaya. Itu seorang gubernur, saya terlalu ya. Oh, ternyata nggak hamil negeri ini. Jumlah penduduk besar. Saya mengalami itu, Prof. Dudi. Mengalami itu semuanya di Tengah Sunda ini. Waktu
kami ingin merefleksikan ide pikiran Pak Rahmat. Saya ingin ada bandara, karena saya lihat Solo ada, Jogja ada, Jakarta dekat loh. Bangun lagi Kuala Progo, ada lagi. Kuala Namu, Medan, itu APBN semua. Saya menerima tamu untuk Asia Afrika, pakai bandara besar punya angkatan udara itu. Itu nggak cukup Pak, runway-nya pendek, diperpanjang nggak bisa, ada gunung di sini ada ukuran nggak bisa. Satu-satunya saya meminta, tolong izinkan kami membuat bandara, karena Anda bangun ke Solo, bangun Jogja, bangun Kuala Namu, Medan, bangun Jambi, jumlah penduduknya itu kan hanya 4 juta, 5 juta, 10 juta. Kenapa kami yang jumlahnya 40 juta waktu itu, kok nggak bisa? Diizinkan, tapi catatan tidak pakai APBN. Itu yang membuat sekarang Kertajati dibangun dengan APBN. Jadi ada rasa, ini negara apa? Pak Jenderal Hasanuddin bilang, ayo teman-teman, merdeka aja, saya bilang itu lebih provokatornya. Kalau saya tidak, saya bilang. Jadi sebetulnya soal persatuan, soal itu kan dulu Bung Karno mengatakan di tempat ini, dari Sabang sampai Merauke, kedaulatan rakyat, bukan rakyat satu. Jadi kita belum satu sebetulnya. Sekarang mau ada demokrasi. Saya kadang-kadang diejek juga oleh Raja Abdullah dari Yordan. Emangnya kamu di rumah itu kayak apa? Dia tulis di tembok. Kan ditanya, Anda anak raja loh, sekolahnya kamu di Eropa, di Amerika. Kenapa Anda bikin kerajaan? Oh, kata Raja Abdullah, emang semua bangsa itu mau mengikuti Anda? Rakyat yang bodoh dan tidak perlu demokrasi. Pak, kita demokrasi ada, tapi formal, verbal, prosedural, transaksional. Coba renungkan aja Pak kita. Ini Pak Rahmat nggak akan bisa jadi ketua DPR seumur hidup. Selama ketua DPR itu anak buahnya ketua umum. Sepintarnya Pak Rahmat, ini demokrasi apa? Dibangun. Demokrasi yang hebat ini 5 tahun dibangun yang tidak demokratis. P3 partai saya berkelahi, pukul pakai meja. Jadi partai di Republik ini seperti kendaraan yang bisa disewakan, diturunkan kepada anak-anak menjadi properti seseorang. Demokrasi apa kita? Jadi kalau mau menggugat, gugatlah Indonesia itu, kata Prof. Yudi, menggugat Indonesia. Apa-apa. Memang harus kita garisin 1 abad. Saya sudah 72 tahun. Pak Masudi sudah almarhum, dia cerita. Pak Solihin juga cerita. Saya korbankan negeri jiwa saya jadi putra pelajar. Tapi bukan mau begini. Kalian semua korupsi, kalian diam saja anak kalian. Disebut oleh Pak Solihin. Dia puntennya, Pak Solihin datang kepada saya. Pak Rahmat, NU ya NU. Saya waktu ada di ITI, di Tasik ditembakin itu santri, masuk ke sungai, kemana? Saya sebagai putra pelajar, saya datang kepada Kiai. Begitu pintu dibuka, diludahi muka saya tahu tentara kayak begini, rakyat dibunuh di mana-mana. Sekarang, ketika korupsi sampai ke tingkat desa, NU diam semua, malah terlibat. Oh, itu Pak Solihin itu. Jadi ya ormas nggak beres, partai nggak beres, kan? Tepuk tangan aja kita semuanya. Tapi ini harus diomongin, kalau enggak jangan sesat. Seperti tahun 78 koreksi terhadap sistem ekonomi. Sistem itu tidak berhasil, tapi 20 tahun kemudian kan ada koreksi kan. Ada amandemen Undang-Undang 45. Oke, sekarang ketua partai apa perlu dibatasi? Kalau saya tidak ekstrim seperti Prof. Yudi, buang aja itu. Saya minimal karena ada batasan aja untuk partai itu. Kenapa harus diturunkan kepada anaknya? Coba lihat sekarang. Saya tidak nyebut nama-namanya. Apa begitu kita demokrasi? Diwariskan kepada anaknya. Semuanya kerajaan partai sangat berbahaya. Di mana kita semua kalau partai itu yang mendukung mereka? Oke, bidikan partai bantuan. Bidikan apa? Semuanya pakai duit. Ini udah sesat, jangan sesat yang harus kita lalui, tapi harus diperbaiki. Saya meminta Prof. Yudi lah yang terus menggalang pikiran-pikiran yang terus mencerah ini. Tempat ini saya kira saya dulu ikut ambil bagian Prof. Uki ya, Dr. Uki ya, ketua kita. Ya, mohon izin lah, saya ikut terlibat untuk membangun ini, merehab ini, mohon diteruskan ini. Gagasan-gagasan pikiran anak muda di sini melanjutkan bukan merepot
reformasi apa? Mau revolusi boleh apa aja boleh. Istilahnya mau perbaiki aja. Iya. Gimana kita? Katanya Pancasila itu jalan tengah antara kolonialisme, liberalisme dan sosialisme. Itu kalau tengahnya kan kayak begitu. Tapi isinya kapitalisme, Pak. Yang kita gugat meongnya neoliberal, neoliberalisme. Memang tadi dulu begitu jalan pikirannya. Jadi ekonomi aja kita nggak punya sistem ekonomi, nggak ada kita. Susah, politik nggak jelas, ekonomi nggak jelas ya susah. Jadi Pancasila kata Pak Prof. Itu menangkap dalam sepanduk, dibacakan setiap upacara, tapi tidak bermakna apa-apa. Sedih dengarnya. Itu Prof. Ganjar, mana Prof. Ganjar ada nggak? Ada Pak Ganjar. Nah, itu Pak Ganjar kritik kepada Pancasila yang hanya tegak di apa namanya baligonya saja, tapi isinya tidak apa-apa. Saya kira terima kasih. Mohon maaf ini Prof. Ganjar ya, Pak Hernawan atas nama Presidium. Terima kasih atas kesempatannya. Saya paling suka lihat Prof. Ganjar seperti itu. Karena dia lah penggagas pikiran orang-orang Sunda. Cek Pak Prof. Ganjar ini manis ngomong-ngomong Sunda. Tak kenal ayah hil pemukiman. Itu ke satu Gunung Sunda kayak ini pakai hil perumahan Pak. Itu berapa kan? Itu kan istimewa pakai gunung pakai klinik hil. Rahayu Garden di kampung Pak, kampung di desa. Rahayu Garden. Tapi malah nih rakyat kayak gitu. Tapi kenapa tidak membuat suasana kebudayaan tadi Pak Budi? Itu kebudayaan yang sepele, tapi oleh pegawai itu aja nggak bisa dilaksanakan kita. Kenapa dipaksakan? Tata Sunda, tenang tak, pakai hill, pakai garden, gas, pakai Sunda, tidak berkenal itu. Kata sahabat mau pakai bahasa si Charles itu jauh-jauh deh. Aduh, atur nah, dia kira-kira Pak Hernawan itu jadi provokator, jadi sangat lebih ikut kalian. Atur nuhun, dirujeng, Perjudi, mangga, katanya. Atur nuhun, Pak Buki, Pak Rahmat, ya, terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.